Selamat siang dulur-dulur kandang kebo. Ketemu lagi di channel Komunitas Kandang Kebo. Sebelumnya kita pernah ke tempat ini dengan kondisi penuh rumput. Kali ini sudah bersih karena tadi sudah jadi dikerja pakteni. Dan berhubung ini sudah ada Profesor Nisan, Pak Yasir, nanti kita akan coba mendengarkan cerita mengenai nisan-nisan di sini, mengenai langgamnya dan juga tahun berapa gitu ya. Sebelum nanti kita mendengarkan penjelasan, ini mau kirim doa dulu ya. Ini kita akan lihat aja dari luar dulu sambil muter sini. Ini duki kriya nggih, kumat malih. Ambil kemauan. Kok dipindah ke utara kenapa Pak ini Pak? Aslinya kan tua, sekitar sini nih. Jadi beliau itu sekitar sini nih. Lamit, Mak. Mungkin jadi beliau itu yang sini-sini nih, karena dia satu. Mungkin yang sebelah kulon-kulonnya atau mungkin sebelah mana-mananya mungkin. Cucunipun wayahipun Kiai Tumenggung, Kiai Juru Martani nggih Mas, Cucu Buyut. Kiai Demak Ijo bin Pangeran Mandura Rejo kaping sepindah, bin Pangeran Adipati Mandura Negara kaping yang pertama Adipati Mandura Negara bin Ki Juru Mertani utawi Ki Adipati Mandura. Terus wayah buyut. Buyutipun Kiai Juru Mertani. Nah, miturut tata cara kicing lanisanipun ini tua 1500 akhir sampai 1600 awal banget. Nek panjenengan mau melihat yang seperti ini bisa di Sarean Giriloyo. Nah, itu anunya. Ya sebenarnya di mana aja bisa dilihat, cuma untuk menggampangkan kita ambil salah satu contoh yang dianggap sebagai perwakilan resmi negara, yaitu Pasarian Giriloyo, Imogiri itu. Tapi bukan yang Pajimatan, yang Giriloyo. Situ ada pasariannya Panembahan Juminah ya, Panembahan Juminah, Ratu Mas Hadi dan para ulama-ulama dari zaman Mataram Islam kawit zamanipun Panembahan Senopati sampai dengan Panembahan Hanyokrawati atau romanipun Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, yang kategori seperti ini yang sepuh-sepuh ini. Nah, kalau yang begini nanti ini sudah 1600 pertengahan sampai 1600 akhir. Tapi melihat dari corak ini, corak dari rupa bentuk nisan-nisannya, ini yang di dua ini 1600-an semua, ini 1600 awal, belum sampai 1600 pertengahan. Ini masih 1630 atau 35 atau mungkin 1640. Kalau yang ini contoh yang sepuh-sepuh seperti ini. 1500 1600 awal banget. Begini.
Dia masih lurus tegak dan ininya besar. Kalau panjenengan susah naik ke Giri Loyo, nanti bisa dilihat nisan seperti ini di Sarean Ki Ageng Karanglo Ngipik. Nah, Ngipik Wioro itu. Oke, itu Gambiran juga. Gambiran juga, ya, Ki Juru Kiting juga ada di situ di Gambiran. Nah, kalau yang di Ki Ageng Karanglo itu nanti ada nisan sebelum masuk ke Cungkup Ki Ageng Karanglo itu ada 2 nisan besar. Nah, itu bentuknya begini. Di Wioro Ngipik itu sebelum pasar Ngipik. Kalau yang di selatan itu bisa ke Giri Loyo. Kalau yang di tengah kota bisa ke Sarean Gambiran, ke Pasariannya Kiai Juru Kiting. Kiai Juru Kiting itu juga tokoh sejak zaman awal ya, zaman Mataram awal. Terahnya Ki Juru Mertani. Kemudian semakin ke selatan, jadi pakem makam itu semakin ke selatan semakin mudah atau semakin, ya kalau hari ini mungkin bisa dibaca sebagai status sosialnya yang semakin ke bawah gitu. Karena paugerannya orang Jawa kalau sesepuh itu mesti diletakkan di utara Sarean. Tidak boleh ada yang di utaranya lagi, itu nek caranipun suul adab itu ora ilok. Tidak baik, karena sesepuh itu diibaratkan orang yang mendahului peradaban. Jadi kalau ada yang mau dikuburkan di sebelah sananya itu tidak elok secara adab dan tata krama. Tapi sekiranya mau misalnya di sebelah selatan itu sudah penuh, nggak apa-apa di utara, tapi yang sepuh ditinggikan. Nah, dibangunkan kayak Cungkup boleh, dan tanahnya ditinggikan. Jadi beliau tetap posisinya sebagai pancernya kampung sini gitu. Jadi, beliau tidak direndahkan, tetap ditinggikan. Jadi nanti posisinya seperti mandala. Nah, kados candi niku nggih ada mandala. Nah, beliau sesepuh-sesepuhnya. Jadi sekiranya besok, tapi kayaknya buatan teng mriki nggih Bu makamnya. Makam kapung enggak di sini ya, Pak? Sebelah situ. Nah, sekiranya nanti sesepuhnya ada yang selatan sudah penuh, mau dimakamkan yang di utara monggo, tapi yang sepuhnya dinaikkan, ditinggikan tanahnya. Kemudian ini kijing, nisan-nisan dan kijing seperti ini adalah materialisasi doa. Jadi doa yang diungkapkan dengan benda-benda. Nek caranipun tiyang sakniki seperti rajah guratan-guratan untuk dibawa kemana-mana, jimat, orang sekarang nyebutnya jimat. Nah, ini batu-batu ini adalah doa-doa yang sudah didoakan sejak malam pertama sampai malam ke-1000. Nah, nanti setelah malam ke-1000 baru dipasang nyandi. Nah, nyandi itu maksudnya ngirimkan doa dalam bentuk ini. Jadi selama masih ada batunya, berarti doanya masih terus-menerus terpanjatkan untuk ingkang sumare. Nah, jadi kalau panjenengan mau mengganti, tidak usah, mending ditata saja, yang ditata menjadi bagus. Atau kalau ada makam sepuh mau diganti sekarannya, sebaiknya tidak usah. Kalau mau dipugar sekelilingnya saja dikasih keramik monggo, tapi kijing dan nisannya tidak usah, karena ini selama masih ada ini berarti masih ada doa-doa yang terus terkirimkan melalui batu-batu yang sudah didoakan sejak malam pertama, malam kedua, 3, 4, 5, 6, 7, malam 40, malam ke-100, pendak setahun, pendak yang kedua, sampai nanti 1000 hari malam ketiga, malam ke-1000 gitu. Nyewu nggih Bu. Itu di mana-mana. Tidak hanya di Jawa, di Aceh nggih ngaten sami. Di Aceh, di Sumatera semuanya begitu. Monggo. Kami enten ingkang badhe pun niku Pak RT yang mewakili Pak Gubernur dalam ada kegiatan Mas Yasir, Pak. Monggo ajeng diskusi. Nggih. Kalau dari saya Mas, untuk yang rumah itu sendiri apakah yang ada di pojok ini Mas? Nah, saya tidak bisa memperkirakan ya, karena juga ya, butuh yang masyarakat sini bagaimana dulu. Mungkin perlu dicari yang terakhir nyekar ke sini sinten, dan menurut yang terakhir itu yang mana. Jadi tidak bisa kita perkirakan beliau yang mana. Tapi kalau dilihat dari tata letak yang sepuh-sepuh, yang dua ini yang sepuh gitu. Berarti kemungkinan ya di antara beliau-beliau iya, ini ya. Iya. Bismillah.
Kalau dalam catatan naskah, Mas Rashid kemarin memberitahu saya nama beliau itu Tumenggung Yudo Negoro ya Mas. Jadi gini, kalau itu kan ada 2 sumber ya. Iya. Kalau saya nemu itu ada namanya dari Sejarah Ratu, Iya. dari Gus Irfan. Itu memang disebutnya Tumenggung Yudo Negoro. Iya. Oh gitu. Biar deket bro. Iya. Jadi terkait Kiai Demak Ijo ini, kalau kita bisa lihat dalam naskah tertulis, itu setidaknya saya sendiri menemukan dari 2 sumber. Yang pertama dari serat Sejarah Ratu, itu dari Keraton Jogja. Terus yang kedua itu serat Sorosilah Leluhur ing Kadanurejan, itu dari dokumen Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Jadi ada sedikit perbedaan, meskipun ujungnya adalah sama kepada Ki Juru Mertani. Jadi untuk versi serat Sejarah Ratu itu Kiai Demak Ijo alias Tumenggung Yudo Negoro, putra dari Pangeran Mandurorejo Kaping Sepindah atau Pangeran Mandurorejo pertama bin Pangeran Adipati Manduro Negoro bin Ki Juru Mertani atau Ki Adipati Manduro atau Ki Adipati Mandaraka, seperti itu. Sedangkan dari sisi serat Sorosilah ing Kadanurejan yang merupakan dokumen Kepatihan Danurejan Ngayogyakarta itu bukan Yudo Negoro tapi Uda Negara. Tumenggung Uda Negara untuk naik ke atasnya sama. Jadi Tumenggung Uda Negara bin Pangeran Mandurorejo Kaping Sepindah atau pertama bin Pangeran Adipati Mandura Negara bin Ki Adipati Mondoroko utawi Ki Juru Mertani, seperti itu. Jadi kalau dari sisi naskah tertulisnya yang sejauh ini sementara ini bisa kita lacak seperti itu. Mengajengaken motor izin menanyakan karena ini kan termasuk udah masuk cagar budaya, apakah ada perhatian khusus untuk perawatannya? Oh iya. Kalau itu nanti mungkin dari pihak institusi pemerintahan setempat mungkin bisa dikoordinasikan. Tapi sejauh ini memang kami bergerak begini ya bergerak saja, Pak. Karena terlalu banyak makam-makam tua yang ya posisinya sama seperti ini. Bahkan ini masih mending karena masih lengkap nisan-nisannya gitu. Di beberapa tempat malah hancur-hancur. Ini masih lumayan Pak, terawat ini, Pak. Meskipun ya sebagian besar seperti itu nggih, ada yang pecah-pecah kijingnya. Yang tertua model yang lurus-lurus ini ya? Nggih, yang tua-tua ini yang begini. Kira-kira zaman Mataram berarti? Mataram Tahun 1500 akhir sampai 1600 awal banget. Yang nyekar terakhir tuh yang dukuh udah dukuh 2 kali ini terus nggak dilanjutkan. Oh iya. Dulu saya sering nyekar tiap malam Jumat Kliwon. Beliau masih sugeng sekarang? Almarhum udah ganti dukuh lagi, meninggal juga. Ganti dukuh yang sekarang. Jadi saya keluar niki asli teng mriki nggih, Pak RT. Asli nih saya pindahan saya pundi. Saya diaturke mau pindahan namung batu-batu sing mboten ngeten niki mboten komplit niki. Mboten riko kan namung wonten sik ngeten niki. Niki terus dadi ambili ngeten lho. Oh, nanging ra. Kijinge pindahan mboten. Mboten ngeten. Nek kijinge mboten. Sebagian mboten nggih batu-batune. Nek sik dipindah utuh kados nganu kok. Riyen lekan nggih dipindah. Oh nggih. Ini namanya kembang patran. Ini kembang patran namanya. Ini namanya tumpal. Segitiga ini tumpal. Ini kembang awan. Nah, ini yang seperti ini biasanya guru-guru pesantren. Secara detailnya apa maksud dan? Ya butuh kajian lagi, Pak. Nah, kita harus cari dulu bagaimana dulu penggunaan tumpal itu digunakan pada masa itu. Penggunaan kembang patran ini untuk apa, kembang awan ini untuk apa. Tapi biasanya yang seperti ini cara men sakniki nggih orang-orang yang ngajar gerak di bidang keagamaan, tapi keagamaan yang waktu itu tidak seperti hari ini juga gitu. Nek sekarang kan ada keagamaan, ada yang non agama gitu. Dia kira-kira ya karena dulu kan peradabannya kan peradaban keagamaan, nek carane ilmu sejarah peradaban tasawuf gitu, peradaban sufistik. Sedangkan yang dengan Purnomo Sidi tadi bedanya? Ini kalau yang seperti ini dia ngajar, kalau yang Purnomo Sidi itu yang menggembleng. Kira-kira gitu. Ngajar maksudnya ini ngajari ilmu-ilmu, sedangkan penggemblengan kerohaniannya nanti biasanya yang Purnomo Sidi. Lebih tinggian yang Buatan tidak ada tinggi-tinggi rendah, masing-masing punya tempat sendiri-sendiri.
Dan ini sebagian besar kan memang coraknya hampir-hampir begini sama. Ini polos. Ini polos. Ada yang polos, ada yang bahkan kosongan, nggak ada apa-apanya, hanya seperti itu saja. Kalau makam tua itu dicampur laki perempuan atau bisa? Biasanya campur, Pak. Tapi pogerannya, kalau yang meninggal istrinya, suaminya boleh dimakamkan di mana saja. Maksudnya yang meninggal istrinya duluan, suaminya nanti mau dimakamkan di mana aja boleh. Tapi kalau yang meninggal suaminya duluan, besok istrinya harus makamkan situ. Itu pogeran Mataram Islam. Kalau bentuknya? Nah ini sampai Amangkurat Kartosuro masih begini, cuma lebih kecil. Daru itu kan yang kulon, nah itu yang putihan, makanya di sana kauman. Nah kalau yang Danon Daru itu nanti munculnya adalah ilmuwan-ilmuwan. Ya, terima kasih dulur-dulur Kandang Kebo udah nonton konten kali ini ya, yang tadi sempat kita kerja bakti dari komunitas Kandang Kebo, terus ada juga dari kekandangan. Dan tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Yasir, Profesor Nisan. Ya intinya itu tadi ya, dulur Kandang Kebo. Untuk yang paling tua itu biasanya di sisi utara, kalau yang sini mungkin di pojokan sana. Dan kalau ada yang mau bikin makam baru di utaranya itu kurang pas gitulah intinya, kecuali makam yang sepuh itu ditinggikan tanahnya. Oke, terima kasih dulur-dulur semua. Pokoknya tetap jangan lupa untuk di-subscribe channel Komunitas Kandang Kebo. Bye bye.